Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan dunia akan mempresentasikan tugas ilmu alamiah dasar tentang menganalisis mitos. Next, Pak. Nah, di sini perlu kita ketahui juga apakah itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu dan akan memberi itu. Cara yaitu kan sumber yang sudah itu manusia. Yang kedua, mitos yang berkembang merupakan cara manusia untuk memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pertanyaan, ketidaktahuan, dan rasa penasaran yang membuat mitos itu ada. Jadi karena banyak sekali pertanyaan, apa ini begini, kenapa itu seperti itu. Jadi manusia itu ya begitu, jadi apa yang dia diketahui teh sebisa mungkin gitu digali bahkan meskipun belum ada ilmunya, misalkan pada zaman dahulu tapi mereka terus menggali sebuah pertanyaan itu supaya dia itu menjadi tahu. Selanjutnya, mitos adalah cerita karangan rakyat yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu yang berisi tentang arti dari alam semesta dan berkaitan dengan keberadaan makhluk selain manusia yang diyakini akan menjadi kenyataan bagi yang mempercayai mitos tersebut. Jadi mitos akan menjadi kenyataan bagi yang mempercayainya. Jadi yaitu mitos itu sebetulnya karangan rakyat itu tempo dulu. Jadi misalkan kalau ada suatu kejadian karena mungkin ilmu pada zaman sebelumnya itu belum secanggih hari ini. Jadi ya itu apa yang mereka ketahui, yang misalkan ada terjadi gerhana gitu begitu apapun. Jadi itu tadi dikaitkannya dengan apa yang mereka yakini pada saat itu sebelum ilmu pengetahuan ada. Jadi lebih ke mengaitkannya dengan keadaan dengan makhluk sebelum dengan makhluk selain manusia. Jadi lebih seperti itu. Next, Pak, yang itu sama dunia. Siap, baik. Akan saya lanjutkan. Apakah mitos itu bisa dianalisis menjadi sebuah pemikiran yang bersifat logis? Jadi dari bentuk dari pemikiran rakyat itu apakah bisa menjadi ilmu yang logis? Berdasarkan analisis menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mitos sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan logis adalah sesuatu yang sesuai dengan logika atau pemikiran yang masuk akal. Jadi mitos itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa itu diselidiki agar mengetahui keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Sedangkan pengertian logis sesuatu yang sesuai, jadi sudah ada ketentuannya berdasarkan logika atau pemikiran yang masuk akal. Kemudian mitos sebetulnya bisa dianalisis menjadi sebuah fakta logis, bisa dibuktikan secara ilmiah atau dapat diartikan menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Jadi mitos itu dianalisis menjadi fakta yang logis, diteliti lagi, dicari lagi menjadi sebuah fakta yang masuk akal dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi berdasarkan ilmu yang sudah ada dan akhirnya dapat menjadi sesuatu yang masuk akal yang dapat diterima oleh orang-orang banyak. Kemudian cara menganalisis sebuah mitos yang sederhana yaitu dengan mengartikan mitos menjadi hal yang lebih masuk akal. Tetapi menganalisis mitos supaya benar-benar bisa diartikan secara ilmiah harus melalui beberapa penelitian atau pengetahuan yang akan menghasilkan ilmu baru
dari sebuah mitos yang ada. Seperti itu. Silahkan dilanjutkan Teh Wina. Oke. Ada beberapa contoh mitos yang dapat dianalisis menjadi pemikiran yang lebih logis. Di sini kita sudah melihat gambar itu ada seorang anak atau mungkin bisa orang dewasa juga yang sedang duduk di atas bantal. Oke Pak, next. Duduk di atas bantal mitosnya dapat menyebabkan bisul. Pak, atau mitos kata orang tuanya akan bisul itu mitos yang sering saya dengar dari orang tua, bahkan dari ibu atau dari nenek saya ketika dulu gitu. Terus menurut saya ada benarnya juga ya, duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisul, tapi lebih dapat diartikan menjadi sesuatu yang lebih logis karena dalam bantal pasti banyak bakteri yang berasal dari keringat ketika kita tidur. Apabila bantalnya tidak dijemur, sarung bantalnya tidak diganti, maka bisa saja menyebabkan bisul. Ya, meskipun sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan, tetapi tidak semua yang duduk di atas bantal langsung bisul. Jadi belum ada misalkan seseorang ilmuwan atau apa gitu yang meneliti bahwa kalau orang udah duduk di atas bantal pasti dia teh bisulan. Belum, sampai saat ini saya belum pernah dengar gitu Pak. Tapi kalau disangkut pautkan dengan kesehatan yang lebih logis gitu kan, kalau misalkan kita tidur gitu kan pasti banyak keringat gitu. Nanti bisa jadi kalau misalkan bantalnya enggak dicuci terus sarung bantalnya diganti pas bisa diduduk, kalau misalkan kulit kitanya sensitif karena keringat ada kuman yang masuk bisa jadi gitu. Terus duduk di atas bantal lebihnya ke etika karena bekas diduduki itu akan dipakai untuk tidur, takutnya jadi bau atau bantalnya gitu Pak. Kalau menurut saya gitu analisisnya seperti itu. Lanjut Pak. Mitos yang selanjutnya, apakah benar mitos rumah tusuk sate itu pembawa sial? Ya, ada di sini gambarnya bahwa rumah tusuk sate itu yaitu rumah yang seperti memotong gitu Pak, sesuai ada di gambar. Rumah tusuk sate yaitu rumah yang posisinya terletak di tengah jalur pertigaan jalanan. Rumah tusuk sate terlihat seperti rumah yang memotong jalan sehingga terlihat seperti jalan buntu. Menurut orang tua dulu, jangan membeli, menempati, atau membuat rumah yang posisinya tusuk sate karena akan menyebabkan banyak kesialan. Benar sih, kalau orang tua zaman dulu saya pernah mendengar gitu, baik itu dari saudara atau mungkin dari keluarga yang lainnya gitu. Nenek saya terutama ya, jangan pernah membeli rumah yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya mitos tersebut ada benarnya juga dan ada tidak benarnya juga. Benarnya karena rumah yang berada di posisi tusuk sate apabila musim kemarau tiba, debu kotor yang berada di jalanan akan langsung masuk ke dalam rumah dan akan menyebabkan penghuni rumah menjadi sakit. Karena debu kotor tidak baik apabila dihirup oleh manusia secara kemarau, apalagi lagi banyak angin itu kan si udara tuh kebul gitu. Jadi otomatis kalau terus menerus akan mengganggu kesehatan. Kendaraan yang remnya blong akan langsung menghantam rumah tusuk sate karena posisi rumah berada di depan jalan dan kemungkinan bisa membuat pengendara lepas kendali. Jadi saya mengambil yang ini karena di sini ada gitu Pak, rumah tusuk sate yang ada kejadian si pengendara itu teh mobil call gunggul gitu. Dia teh belum pas mau belok ya nabrak rumahnya gitu. Jadi kemungkinannya ya bisa membuat pengendara teh susah ngebelokin karena udah lurus gitu. Terus yang selanjutnya, tidak benarnya
karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, baik itu tentang kesehatan atau musibah lainnya. Jadi rumah tusuk sate lebih baik dihindari bukan karena takut mitos, tapi demi kebaikan karena lebih baik berhati-hati sebelum segala sesuatu itu terjadi. Jadi kalau menurut saya itu lebih bukan ke mitosnya kalau misalkan kita menempati rumah tusuk sate, tapi lebih ke demi kebaikan gitu. Misalkan masih ada tempat yang bisa ditempati, kalau boleh memilih gitu, lebih baik di posisi rumah yang sebaik mungkin. Itu kalau menurut saya. Lanjut Pak. Itu bagian dunia. Ya. Jadi dilanjutkan. Silakan Judit. Baik Pak. Dalam gambar itu yaitu tentang saya mengambil mitos bulu mata jatuh itu ada yang kangen ceritanya. Nah, kalau bulu mata jatuh tandanya ada yang kangen, tetapi logisnya bulu mata jatuh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya terlalu sering mengucap mata. Ketika mata kelilipan atau merasa gatal, seringkali kita langsung mengucap mata dengan penuh semangat gitu. Sehingga mengucap mata terlalu keras, bulu mata pun berjatuhan karena rontok. Hal ini jangan terlalu sering dilakukan karena selain berbahaya untuk bulu mata, mengucap mata dengan tangan kotor bisa memindahkan bakteri yang ada di tangan pindah ke mata, menimbulkan infeksi. Lebih baiknya kita gunakan kain atau tisu dalam membantu membersihkan bulu mata tersebut, membersihkan mata gitu. Kedua, terlalu keras menghapus maskara. Zaman sekarang kebiasaan wanita menggunakan maskara waterproof karena mempunyai kandungan yang kuat dan tahan lama, sehingga perlu usaha ekstra untuk menghapusnya, dan akhirnya bulu mata rontok karena gerakan menghapus yang keras dan cepat. 3. Menderita alopecia areata. Ada sebuah penyakit autoimun yang disebut alopecia. Penyakit ini menyerang folikel rambut dan membuat rambut kepala, alis, serta bulu mata jadi rontok. Jika kita merasa bulu mata sering rontok bersamaan dengan rambut lainnya, maka lebih baik periksakan diri ke dokter. Kemudian 4. Mengalami radang di kelopak mata. Kondisi kelenjar minyak di kelopak mata yang tersumbat hingga akhirnya menyebabkan peradangan kronis dan gangguan pada folikel bulu mata disebut blefaritis. Jika terkena penyakit ini akan mengalami bulu mata rontok, gejala gatal, kemerahan, rasa panas, dan kelopak mata bengkak. Jadi kalau bulu mata rontok itu bukan ada yang kangen. Kalau itu artinya bisa-bisa bulu mata kita rontok atau botak karena terlalu banyak yang kangen. Kemudian Jangan terlalu keras ya Junia ya. oh gitu. Bilang botaknya jangan terlalu keras. Maaf banget, Bapak gak lihat. Oke, lanjut. Ya, Lanjut nih. ya Pak boleh. Next. Kemudian di gambar ini ada bercak biru ya. Pengertiannya ada di slide selanjutnya. Oh, next ya. Ya. Oke. Munculnya bercak biru di anggota tubuh, mitosnya itu dijilat atau dicubit makhluk halus. Akan tetapi secara logisnya menurut ilmu kesehatan bahwa bercak biru disebabkan oleh stres atau kelelahan. Sebenarnya proses terjadinya bercak biru dihasilkan oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan darah menggumpal di bagian sekitarnya. Untungnya hal ini bisa menghilang dengan sendirinya tanpa perlu perawatan atau pengobatan khusus. Banyak orang yang mengalami hal ini menuturkan bahwa sebelumnya mereka baru saja memiliki serangkaian kegiatan yang melelahkan atau pikiran yang membuat stres, sehingga akhirnya muncullah si bercak biru itu. Ketika misalnya bangun tidur baru kelihatan gitu ada bercak biru. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Oke, next.
Sudah, Pak. Oke, next Pak. Jadi sumber referensi yang Oh masih ya. Oke nggak apa-apa, referensinya nggak usah disebutin ya Ya, Pak. ya, Udah dibaca ya. ya. Oke. Jadi mungkin itu presentasi dari saya dan Dunia. Jadi intinya mitos itu sebetulnya dapat diartikan lagi menjadi sesuatu yang lebih logis, yang dapat dipahami gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin membuktikan sebuah mitos, maka harus ada penelitian yang betul-betul, dan penelitian itu supaya tidak bisa, jika misalkan kalau kita asal-asalan gitu mengatakan itu teh misalkan gitu, tapi kalau tidak ada penelitian khusus itu belum bisa dikatakan sebuah teori gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk menurut saya gitu, jadi yang seperti itu, mitos itu bisa lebih ke yang masuk akalnya saja, tapi untuk penelitian itu harus membutuhkan penelitian yang lebih lagi mungkin oleh para ahlinya. Mungkin ada tambahan dari Dunia, silahkan. Dunia mungkin ada closing statement-nya. Ya, jadi kalau kesimpulan di akhir ya, kalau mitos itu sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, tetap ya, mitos itu peristiwa. Sedangkan secara pengertian logis itu sesuatu yang sesuai logika atau pemikiran yang masuk akal. Jadi mitos itu bisa dianalisis menjadi fakta. Mitos bisa kita selidiki gitu, karena sebenarnya mitos itu ada kaitannya dengan ilmu alamiah yang masuk sesuai logika atau sesuai akal. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ini ada pertanyaan atau enggak gitu Pak, atau langsung ke yang lain? Enggak, nanti di pertanyaannya nanti nggak apa-apa di akhir ya. Ya, cuman kasih tepuk tangan dulu dong dari jauh nih buat Wina sama Junia yang sudah selesai ya. Oke, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Lagian juga kan proses ini adalah proses belajar. Mungkin mitos digunakan dalam proses bagi kata dan lain sebagainya. Nah itu juga kan semuanya bisa dilatih lah ya. Jadi ini adalah cara teman-teman berlatih untuk menyampaikan sebuah materi sebenarnya ya. Jadi terima kasih buat Bu Wina dan Junia. Beberapa mitosnya cukup agak mengejutkan sebenarnya buat Pak Redi. Yang pertama mitos tentang bantal. Kalau tiba-tiba didudukin bisul kebayang ya, kalau bantalnya nggak pernah itu tidur pipi bisulan. Mungkin lebih tepatnya jerawatan kali ya. Jadi orang yang sering wajahnya jerawatan, salah satunya harus segera cek bantalnya. Ya itu pertama. Terus yang kedua tadi juga tentang sebenarnya di mitos, di tugasnya mitosnya Junia dan Bu Wina ini tadi ada satu mitos yang sebenarnya juga sama dibahas oleh kelompok lain. Jadi kalau tidak salah itu kalau nggak salah di Rida juga ya, di Rida itu juga ada tentang kelopak mata kalau nggak salah. Benar nggak? Siapa? Zia. Oke, makanya tadi ini nanti kita akan coba sama-sama lihat, tidak jadi masalah karena walaupun memang ada yang sama kan, persepsi dari teman-teman itu berbeda ya, ada perbedaan. Bu Asti gimana, sudah siap?